Kita akan mengupload soal di bank kita ini. Kita akan mengupload soal secara cepat, ya. Formatnya seperti ini, ya. Saya buka dulu folder yang soal tanpa gambar, Bapak Ibu, soal teks. Formatnya seperti ini, Ibu Rina. Iya, itu Jadi ada soal. wajib seperti itu ya Pak ya. Spasi-spasinya juga harus seperti itu Pak. Iya Bu, jadi setelah ada option ini huruf kecil juga boleh sih sebetulnya. Nggak pengaruh ya. Huruf kecil, tetapi antara option dan titik ini harus ada titiknya ya. Ada spasi. Lalu baru jawabannya, ya. Setelah itu ada answer-nya. Answer-nya titik 2 huruf yang menjadi jawaban. Seperti ini. Iya ya Pak. Jadi nanti itu answer-nya bisa misah ya Pak. Bisa misah. Oh iya, jadi nggak di tampilan anak itu bisa nggak ada ya nanti ya? Nggak ada. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, formatnya kayak gini. Iya. Pak Yul, pertemuan yang 2 kali lalu kan saya coba, tapi nggak bisa. Apa karena ada gambar ya? Iya Bu, ada gambar. Biologi kan bergambar-gambar semua. Betul. Itu kalau kayak begitu, berarti nggak bisa import ya? Harus copy satu-satu kah? Iya Bu. Heading soal satu-satu ya? Atau caranya Ibu gambarnya belakangan. Jadi Ibu masukin soal yang ada teksnya semua kayak gini formatnya. Nanti gambarnya Ibu edit. Kan di question bank itu kan ada edit ya. Edit soalnya satu-satu. Tambahin insert gambarnya. Tapi kalau misalnya mau adding satu-satu kayak tadi, jadi kayak manual kayak tadi, copy tempel gitu juga nggak apa-apa kan? Tidak masalah. Tidak masalah. Gitu Pak, daripada import ininya dulu gambarnya, nyusul tuh. Oh gitu ya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Iya, intinya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah, dari ini kan soal Word nih, dari MS Word, kita save as, ya, sebagai, ditempatkan dulu di mana. Di sini save as type-nya pilih yang plain text. Jadi dia seperti format TXT ya, plain text. Lalu kita save. Nah, setelah di save, ini Bapak Ibu. Ini setelah dibuka ya, yang plain text tadi. Sebetulnya ini bisa diedit juga, dirapihin lagi bisa. Kalau mau dirapihin lagi bisa, nggak masalah. Atau tidak pun tidak masalah juga ya. Dia spasinya, pokoknya format ini nanti mengabaikan tentang spasi. Ya, kecuali baris. Kalau baris itu dia hanya membaca baris. Ya, secara teori seperti itu ya. Dia hanya membaca baris. Kalau spasinya diabaikan. Mau spasinya menjorok ke kanan berapapun, dibacanya satu baris. Seperti itu. Oke, setelah file ini udah jadi, ini file txt namanya. Kembali ke sini. Kita akan coba upload. Ya, upload soalnya dari sini kita cari, pilih question bank, pilih import. Ya, kita pilih import. Nah, di sini wajib kita pilih icon format, ya, icon format yang tadi hanya membaca teks tadi, ya. Icon format, lalu kita pilih filenya, choose a file, kita cari soal yang tadi kita buat soalnya dalam bentuk teks. Sudah ada, kita coba upload this file. Lalu kita pilih import. Soalnya sudah ada, walaupun nggak rapi seperti ini, tapi nanti hasilnya kita bisa rapikan. Ya. Continue. Nah, sudah masuk di sini. Ya, otomatis sudah masuk. Karena di sini tadi kita belum masukkan kategorinya, ya otomatis dia ada di default ya Bapak Ibu, kalau kita import. Di default artinya di halaman, di posisi folder yang paling atas. Tadi yang saya import 30 soal. Nah, ini seperti tadi yang kita bilang, saya bilang di sini bisa di move. Kita pindahkan, kita rapikan.
kita seleksi, kita checklist select all di sini paling atas, lalu kita move. Sebelum di move kita pilih dulu kategorinya. Misalkan di sini kategori bank soal TIK, lalu kita move, kita klik move. Oke, hasilnya sudah rapi Bapak Ibu, ya. Hasilnya sudah rapi. Nah, Bapak Ibu bisa preview satu persatu, ya. Oke, lalu kita sudah punya soal banyak, ya. Kita kembali ke course kita seperti yang tadi sebelum kita membuat soal. Kita ke sini, kembali ke course kita utama. Kita akan coba membuat kuis, ya. Kita pilih add an activity, lalu kita pilih quiz, option quiznya dipilih, lalu add, misalkan namanya apa? Kita mau membuat ulangan harian 2, ulangan harian 2. Description-nya apa? Itu keterangan. Kerjakan dengan jujur. Boleh mau di display atau tidak. Kalau di display di checklist description-nya. Ini timingnya Bapak Ibu, misalkan IPA 1 tadi terjadwal misalkan jam 7 sampai jam 8.30 ya. Ini kita enablekan dulu supaya kita bisa mengatur, ya. Dibuka pada saat kebetulan di sini defaultnya 10 Februari ya. Nanti kita rencanakan misalkan Itu waktunya ya? Tanggalnya. Tanggalnya misalkan 26 Februari ini saya ngasal ya. 26 Februari. Lalu Itu apa tuh? ini jam. Walah. Jam 7 mulai 7.00. Oh. Ya, ini karena nggak ada tulisan. Jam 7 sampai 00. Sampai 26 Februari, tanggalnya yang sama ya Bapak Ibu. Ya. 26 Februari Jam jam 8.30. Yes, I see. Aduh, penuh teka-teki. Yes. Jam 8.30. Oke. Jadi sudah terjadwal 26 Februari jam 7 sampai jam 8. Nah, ini time limitnya mau ditentukan atau enggak. Misalkan kita buka course-nya, kuisnya ini antara jam itu, tetapi anak-anak mengerjakan hanya 45 menit. Bisa saja kan seperti itu. Nah, kita bisa tentukan di sini 45 menit saja. Ya. Ini kuisnya dibuka jam 7 sampai jam 8.30, tetapi mereka mengerjakan hanya 45 menit. Begitu maksud saya ya. Lalu, ya ini submit automatically. Oke, ini nggak usah ditentukan. Oke, sudah. Lalu grade-nya ini berapa kali mereka mau ngerjain. Boleh mengakses, boleh mengulang. Misalkan diberi kesempatan 2 kali, bisa saja. Ya. Hasil pertama masih jelek, bisa diulang. Yang kedua, bisa saja. Atau hanya 1 kesempatan. Atau kalau untuk latihan unlimited, tidak terbatas, mau berkali-kali. Ya, ini untuk kesempatan mereka mengulangnya. Lalu ini layout semua soal. Oke, itu abaikan. Mau shuffle, yes atau no. Lalu review option. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk review option ini nanti bisa sebetulnya kita buktiin ya. Kalau anak mau kita lihat kasih jawabannya, tentunya setelah mereka jawab ya. Setelah mereka jawab, jawaban yang benar akan muncul. Ya. Ini kita di setting bagian immediately ya. Pilih di itemnya Bapak Ibu centang. Lalu right answer-nya dicentang. Di review. Nanti jawaban yang benarnya akan muncul setelah mereka ngerjain. Kalau tidak, ya ini nggak usah dicentang. Jadi hanya mereka ngerjain, selesai, ya udah.
dia nggak tahu nilainya. Kalau mau lihat pada saat mereka ngerjain, hasil nilainya ada, tetapi jawaban benernya nggak ada, tapi nilainya dia ada, nah ini dicentang, di item sama mark. Marknya ini dicentang, nanti nilainya dia muncul. Setelah mereka selesai mengerjakan kuis, nilainya ada. Nah, idealnya kayak gini ya, mereka bisa tahu nilainya langsung. Di item sama mark. Ya, itu. Lalu, ini masalah nilainya di grades-nya mau ada 2 desimal atau tidak. Ya, ada 2 desimal di belakang koma ya. Itu nggak masalah. Lalu, ada extra requisition ini untuk password ya Bapak Ibu. Bagusnya di password, misalkan anak kelas lain tiba-tiba walau bukan jamnya dia nyelonong masuk ya. Di sini kalau kita sudah tentuin passwordnya khusus buat kelas tersebut, bisa ditentukan passwordnya. Ya, nanti bisa ditulis password apa saja ya. Gitu. Udah saya rasa settingannya cukup itu. Lalu bisa save and return to course. Nah, ini kan udah di setting nih, yang atas. Kita buka, coba kita lihat apa sih kalau sudah di setting kita tentuin waktunya. Ya, kita buka. Nah, di sini sudah ada kelihatan. Kesempatan eta hanya sekali. Ya, kesempatan anak tersebut hanya sekali. Kuisnya dibuka jam 7 sampai jam 8.30, tetapi time limitnya 45 menit. Seperti itu. Karena kita di posisi guru, ya, kita bisa preview quiz now. Ya, kalau anak nggak bisa. Ya, kita bisa lihat posisi di anak. Bisa switch role to ke student. Ya, kira-kira untuk ulangan, untuk quiz seperti itu. Terus ini masalah downloadnya ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu ada course kita dulu, baru kita lihat grade ya. Kembali ke course kita, baru kita lihat hasil-hasil kerjaan mereka ya Bapak Ibu. Caranya kembali ke sini, kita pilih grade. Di sini ada course administration, pilih grade ya. Setelah pilih grade, kita di sini ada daftar ulangan-ulangan yang pernah dilakukan anak-anak. Walaupun mereka belum melakukan, di sini sudah ada daftarnya. Ya. Kita coba lihat ulangan harian 1 tadi. Bapak Ibu bisa melihat reportnya ya. Ulangan harian 1 tadi diklik. Ya. Oh, ternyata setelah kita klik masih kosong, belum ada isinya karena mereka belum ulangan. Ya. Jadi belum ada yang bikin. Jadi itu ya informasi cara melihat hasil dari mereka. Ya, kalau memang sudah ada di sini nanti bisa di-download. Downloadnya dalam bentuk Excel.